이런 모습 보이고 싶지 않았어. 다들 날 두고 가버리는 게 정말 내 문제고. 뭘까 이 개매너는? 어. Dan setelah mengetahui jika Junho pergi meninggalkan Hongju karena sakit dan tidak bisa cerita, Junho kemudian memeluk Hongju dan mengajak Hongju untuk balikan. 글도 한 장 못 썼어. Namun, Hongju menolak hal itu. Jelas saja karena Hongju saat ini tengah kasmaran dengan Huyong. Hongju justru berterima kasih dan merasa lega, di mana selama ini ia menyalahkan dirinya sendiri karena kekasihnya pergi meninggalkannya. Namun kini, ia sudah lega dan tidak lagi merasa bersalah. 오빠가 떠난 이유 정말 궁금했어. Kemudian, Junho mengatakan Hongju jahat, karena Hongju lebih memilih meninggalkan Junho, walaupun ia tahu jika Junho sakit. 나 좀 용서해주라. Hongju pun dengan tegas mengatakan, jika saat ini ia menyukai pria lain. 분명히 해야 될 것 같네. Hari itu juga, Hongju pergi ke perusahaannya dan mengundurkan diri dari proyeknya bersama Junho. Saat Hongju tengah galau karena semuanya kacau, tiba-tiba ia bertemu dengan Huyong. 이용주! Dan di hari itu, mereka berdua memutuskan untuk menghabiskan hari itu dengan bersenang-senang di wahana bermain anak-anak. Bahkan, mereka juga menyempatkan diri untuk berkaraoke bersama. Setelah itu, mereka pun pulang bersama. Dan saat di rumah, Hongju pun menghapus semua file yang terkait dengan Junho. Selain itu, Hongju juga membuang semua novel milik Junho sambil teleponan dengan Hyeji. Di sini, Hyeji merasa sedih karena ternyata Pak Song tidak menyukainya. Dan mulai saat itu, ia pun hendak menyerah mengejar Pak Song. Namun, Hongju justru menyemangati Hyeji untuk terus maju. Di pagi harinya, Huyong melihat setumpuk novel milik Junho yang telah dibuang di tempat sampah. Kemudian, Hongju pun datang dan mereka jalan bersama. Dan tiba-tiba saja, datang ibunya Huyong dan melihat anaknya tengah bergandengan tangan dengan Hongju. Huyong pun mengatakan, jika mereka berdua berpacaran. Di sini, ibu Huyong meminta Hongju untuk pergi terlebih dahulu, karena ia hendak bicara berdua dengan anaknya. 오랜만에 한국 나왔는데 Ibunya Huyong pun marah, karena menurutnya, Huyong enggan pergi ke Amerika bahkan sampai mengundurkan diri dari perusahaan hanya karena seorang cewek. Ibunya juga kesal karena mengetahui jika rumah peninggalan orang tuanya direnovasi tanpa sepengetahuan dirinya. Bahkan, ibu Huyong mengatakan, jika ia hendak menempati rumah itu. 네가 매형이 어딨어? Kemudian, paman memberi pesan kepada Hongju, supaya pulang ke rumah dengan diam-diam. Ia takut, jika ibunya Huyong akan mengetahui jika sebenarnya, Hongju lah orang yang mengontrak rumah atap. Namun ternyata, sesampai di rumah, Hongju telah ditunggu oleh Huyong yang tengah merindukannya. 왜 여기 있는데 네가 어딜 가? Di keesokan harinya, Huyong bermain ke kedai milik Sang Pil untuk mencari kesibukan. Di hari itu, kedai milik Sang Pil sangat ramai hingga ia berinisiatif untuk membantu Sang Pil. Sedangkan di sisi lain, ibunya Huyong tengah kesal kepada anaknya dan mencari-cari kesalahan karyawannya. Paman yang mengetahuinya menegur ibu Huyong. Ia mengatakan, jika ia tengah marah dengan Huyong, janganlah dilampiaskan kepada karyawan. 때로 안 되니까 회사에다 짜증내는 거잖아. Di malam harinya, Hongju pun pulang ke rumah. Di sini, ia melihat Junho yang telah menunggunya sambil menerbangkan pesawat kertas dari surat-suratnya dahulu. Ia kemudian menegur Junho dan meminta Junho untuk move on. Karena dahulu, ia juga tidak bisa move on dari Junho. Namun sekarang, ia sudah bisa move on, bahkan sudah bisa mencintai orang lain. 죽을 만큼 아프다고 생각했었거든. Kemudian, saat Hongju memunguti pesawat kertas yang diterbangkan oleh Junho, ia melihat ibu Huyong telah berdiri di depannya. Kemudian, ia mengajak Hongju untuk bicara berdua. Ibu Huyong meminta Hongju untuk tidak terus-terusan mendekati Huyong. Mendengar hal itu, Hongju kesal,
karena bukan dirinya yang mengejar Huyong, melainkan Huyonglah yang mengejar Hongju. 후영이가 잡고 있단 말이에요? 하지 말래도 막 제멋대로 번갈아하고. Singkat cerita, Huyong mencari keberadaan Hongju. Saat bertemu Hongju, Hongju terlihat sangat murung. Bahkan, Hongju membahas tentang beberapa wanita yang dianggap Hongju. Wanita itu adalah mantan Huyong. Ternyata, Hongju hanya mengada-ada dan mengatakan jika ia kesal karena baru saja bertemu dengan ibunya Huyong. 얘기를 너희 엄마한테 들어야 되는데. Dan di pagi harinya, ibu Huyong melihat anaknya yang terlihat sangat berantakan karena kesal dengan keputusan ibunya yang memaksa untuk kembali ke Amerika. Di sisi lain, Hongju pergi ke sekolah lamanya untuk bertemu dengan Hyeji. Saat itu, ia melihat seorang siswa yang tengah bolos sekolah melalui tempat yang dahulu ia lalui. Hongju pun langsung teringat saat ia membolos sekolah dan bertemu dengan Huyong. Setelah itu, Hongju pun curhat atas kejadian yang baru saja ia alami kepada Hyeji. Sedangkan Huyong, ia mengajak Sang Pil untuk bertemu dan curhat atas kegalauannya. Di sini, Sang Pil pun menceritakan jika Hongju dahulu mengalami trauma karena pernah ditinggalkan secara tiba-tiba oleh Junho. 유독 아픈 게 있잖아. Di sisi lain, Hyeji tengah berjalan dengan keadaan melamun di tengah lapangan. Tiba-tiba, sebuah bola hampir saja mengenai kepala Hyeji. Untungnya, Pak San datang dan menyelamatkan Hyeji. Saat Pak San dibawa ke UKS, Pak San pun langsung mengutarakan perasaannya kepada Hyeji. 사과합니다. Di sisi lain, Hongju yang tengah bekerja pun kepikiran dengan Huyong. Ia merasa bersalah karena telah membuat Huyong menjadi galau. Kemudian, Hongju pun bergegas untuk pulang menemui Huyong. Saat di tengah jalan, Hongju hampir saja tertabrak motor. Untungnya, Huyong datang dan menyelamatkan Hongju. Melihat hal itu, Hongju pun langsung memeluk Huyong. Dan akhirnya, mereka berdua pun kembali berbaikan. Setelah itu, mereka berdua pun makan bersama sambil bercerita panjang lebar. Huyong juga menceritakan alasan ia pergi ke Amerika, di mana dahulu, ibunya kecewa dan merasa sedih karena baru saja bercerai dengan ayahnya. 다른 분을 만나셨고. Di pagi harinya, saat Hongju hendak berangkat kerja, ia pun berbarengan dengan ibu Huyong yang hendak pergi ke kantor. Awalnya, ibu Huyong mengira jika Hongju mengikutinya. 왜 자꾸 따라오죠? Namun Hongju meminta maaf dan memanggil ibunya Huyong dengan sebutan Mama. Hongju pun mengatakan, jika mereka berdua sama-sama orang yang menyayangi Huyong. Hongju pun ingin menyayangi ibunya Huyong, dan tidak hanya menyayangi anaknya saja. 어머니도 좋아할 예정입니다. Di malam harinya, Hongju dan Huyong pun menghabiskan malam bersama. Saat Hongju melihat wajah Huyong, ia pun teringat saat mereka masih sekolah. 알면 뭐하냐? 따라가지도 못하는 거. 엄청난 게 기억났는데. Di pagi harinya, ibu Huyong mendatangi kamar Hongju dan memberi Hongju sebuah amplop. Sedangkan Huyong yang baru saja bangun tidur, ia melihat jika koper milik ibunya sudah siap dan diletakkan di ruang tamu. Ibunya mengatakan kepada Huyong, jika alasan ibunya pergi ke Amerika, karena melihat potensi Huyong yang sangat bagus dan kemungkinan besar akan berkembang di Amerika. Dan tentu saja, ibunya tidak ingin melihat anaknya mengambil keputusan yang akan berpotensi menghancurkan dirinya sendiri. 문제는 다 네 스스로 풀었잖아. Di sisi lain, Hongju tengah berjalan sendirian dengan perasaan galau. Ternyata, ibu Huyong memberikan kartu kredit kepada Hongju untuk Hongju gunakan dan untuk bersiap pergi ke Amerika. Ternyata, saat ini, ibu Huyong merasa yakin dengan keputusan Huyong. 씨랑 한국에 남을 결심까지 했었는데. Hongju pun bertemu dengan ayah Hyeji dan mengajak makan bersama menggunakan kartu yang diberikan oleh ibu Huyong. 너 정말 쌤이 시키는 대로 할 거야. Di sisi lain, ibu Huyong pun hendak berangkat ke Amerika. Ibunya mengatakan, jika ia sudah membicarakan terkait keberangkatan Huyong ke Amerika dengan Hongju. Mendengar hal itu, Huyong pun mencari Hongju. Namun, ia tidak menemukannya dan merasa sangat khawatir. Di sisi lain,
Hye-ji melihat Pak San tengah berjalan bersama ayah Hye-ji dan beberapa guru. Hye-ji pun hendak menyapa Pak San. Namun ia teringat jika hubungan mereka saat ini tengah diam-diam. Hye-ji pun kesal dan saat pergi sepatunya terjepit di sebuah lubang. Saat itu, Pak San pun mendekati Hye-ji dan memasangkan sepatu Hye-ji. Tak hanya itu, Pak San pun mengatakan kepada ayah Hye-ji jika ia hendak menikahi Hye-ji. Mendengar hal itu, ayah Hye-ji pun langsung menyetujuinya. 혜지 씨는 제가 데려가겠습니다. 데려가게, 손소방. Di sisi lain, Hongju dan Huyong tengah berjalan bersama. Huyong mengajak Hongju untuk pergi ke Amerika. Namun Hongju tidak menjawab dan hanya menangis. Huyong kemudian mengatakan, jika ia bisa memahami, karena cita-cita Hongju ada di Korea, sehingga Hongju tidak bisa meninggalkan Korea. Huyong kemudian meyakinkan Hongju, jika ia akan segera kembali ke Korea setelah urusan bisnisnya di Amerika sudah ia selesaikan. Mereka pun akhirnya berpelukan. Singkat cerita, di rumah paman, Sang Pil dan teman-temannya tengah membuat pesta perpisahan. Di sini, mereka tengah menunggu kehadiran Hongju. Namun ternyata, Hongju tengah lembur kerja dan tidak bisa ikut pesta perpisahan. Tentu saja, hal itu membuat Huyong merasa sedih. Huyong pun mencoba menghubungi Hongju, namun Hongju sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Hingga di pagi harinya, Hongju sama sekali tidak ada kabar, serta tidak melepas kepergian Huyong pergi ke Amerika. Saat sampai di bandara, Huyong tengah merasa galau berat, karena ia hendak kembali ke Amerika, namun ia belum bisa berpamitan dengan Hongju. Dan tiba-tiba saja, Hongju datang ke bandara dengan membawa koper. Ternyata, Hongju juga hendak pergi ke Amerika bersama dengan Huyong. Melihat hal itu, Huyong pun sangat bahagia dan memeluk Hongju. 행창고. 사는 동안